Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, izinkan saya untuk menyapa Anda. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Ya, hari ini adalah Pentecost Sunday. Ya. Dan seluruh gereja di seluruh dunia merayakan Hari Raya Pentakosta. Ya, tidak melihat latar belakang denominasinya, tapi semua atau seluruh gereja merayakan perayaan Pentakosta. Mungkin bagi kita secara tradisi bukan sebuah perayaan dengan ekspresi kemewahan, kemeriahan, tetapi perayaan Pentakosta adalah perayaan yang penting. Alkitab mencatat ada beberapa hari raya di dalam Alkitab yang harus dilakukan, tapi 3 hari raya penting. Ada 3 hari raya penting yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama adalah hari raya Passover atau kita rayakan sebagai Paskah. Kemudian yang kedua adalah hari raya Pentakosta. Kemudian yang ketiga hari raya Pondok Daun. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini menjadi penting buat kita untuk mengerti. Apalagi kita ini disebut gereja Pentakosta di Indonesia. Saudara, jangan alergi dulu kalau mendengar kata Pentakosta. Banyak orang ketika dengar gereja Pentakosta, langsung pikirannya langsung kepada pengalaman-pengalaman karismatiknya. Ingat, ya, kata Pentakosta adalah sangat krusial. Itu ada, term itu ada di dalam Alkitab. Ya, itu ada di dalam Alkitab. Ya, salah satu denominasi yang tetap di mana nama itu sesuai dengan Alkitab. Jadi bukan sekedar sebuah pilihan selera marketingnya, bukan. Ya, tapi memang itu term yang ada dalam biblical dan di dalam Alkitab dan ada perintah untuk merayakannya. Nah, Gereja Pentakosta di Indonesia, di mana kita bernaung secara internasional, adalah gereja yang sudah berusia 103 tahun. Sudah berusia 103 tahun sejak tahun 1921. Kemudian pada tahun 1923 mereka mulai dengan memiliki badan hukum, masih dalam bahasa Belanda, Pinkster Gemeente gitu ya. Sorry kalau saya salah agak menyebutnya ya. Kemudian terus berjalan pelayanan ini sampai pada tahun 1937 kalau saya nggak salah, berubah lagi namanya Pinkster Kerk. Ya itu, ya ada perubahan itu. Kemudian tahun 1942 dia berganti nama karena pada waktu itu semua harus dinasionalisasikan sehingga namanya berubah menjadi Gereja Pentakosta di Indonesia. Orang suka bertanya, kenapa sih gereja pakai Pentakosta bukan Pentakosta? Kan Pentecost. Nah, kenapa kemudian gereja kita menggunakan kata Pentakosta? Tahun 1942 berganti nama menjadi Gereja Pentakosta di Indonesia sejak hari ini. Dan itu menjadi nama. Lalu kenapa Pentakosta? Nah, pada zaman itu hamba-hamba Tuhan, para pionir gereja, mereka masih memegang Alkitab Klinkert yang terbit tahun 1878 kalau saya nggak salah. Ya, Alkitab Klinkert terbit tahun 1878 di mana kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 di situ bunyinya pada hari raya Pentakosta, bukan Pentakosta, Pentakosta. Dan hamba-hamba Tuhan yang ada pada waktu itu menggunakan itu kata Pentakosta itu familiar itu, ya. Semua familiar dengan karena memang Alkitab bunyinya begitu. Alkitab mereka gunakan. Ya. Nanti kemudian ketika Kamus Bahasa Indonesia muncul pada tahun 1904 sekian dan kemudian terakhir 74 pada dua edisi Alkitab terjemahan Indonesia, Alkitab baru muncul kata Pentakosta. Ya. Jadi tahun 1942 kalau nggak salah baru kemudian 74 ya. Ada Alkitab terbit, saya lupa tahunnya persis, mohon maaf kalau saya salah. Tapi kemudian terbit Alkitab Bahasa Indonesia
yang kemudian menggunakan kata Pentakosta, ya, menggunakan kata Pentakosta. Lalu kenapa tetap GBDI tetap pakai nama Pentakosta? Karena itu nama yang sudah melekat menjadi badan hukum, jadi nggak seenaknya hal itu bisa dirubah. Tapi pemaknaannya sama, berarti Pantekosta atau Pentakosta artinya hari yang ke-50, ya, artinya hari yang ke-50. Bangsa Israel merayakan hari raya Pentakosta dengan menyebutnya perayaan Shavuot, ya, perayaan Shavuot, hari raya yang ke-50. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu untuk sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bahkan Kamus Bahasa Indonesia pada 2 edisi terbitan sampai tahun sekian itu masih tetap menggunakan kata Pantekosta bukan Pentakosta, ya. Jadi itu, ya, sekedar kalau ada yang nanya kok nama Pantekosta, ya itu karena itu sejarahnya seperti itu, ya. Tidak ada yang aneh di situ, ya, tetap sama. Pentakosta artinya hari yang ke-50. Hari yang ke-50 dari mana? Orang Israel merayakan hari raya Shavuot atau hari raya Pentekost, itu merayakan hari yang ke-50 sejak orang Israel keluar dari Mesir sampai mereka di Gunung Sinai menerima firman dari Tuhan. Hari yang ke-50. Dan kemudian Kisah Rasul pasal 2 adalah hari yang ke-50 sejak Yesus dibangkitkan. Sejak Yesus dibangkitkan pada hari yang ke-40, Yesus naik ke sorga, 10 hari disuruh tunggu sampai kamu penuh diperlengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi. Ya, 10 hari. Makanya secara tradisi kita gereja melakukan kegiatan doa 10 malam berdasarkan perintah firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kita hanya mengalami kepenuhan atau kuasa Roh Kudus hanya bekerja waktu kita berdoa di 10 malam? No, sama sekali enggak. Ya, tidak. Tapi pada 10 hari doa itulah kita mengambil keteladanan berdasarkan firman Allah, di mana murid-murid Tuhan yang tadinya 500 orang yang menyaksikan melihat Yesus naik ke sorga, di mana perintah itu datang kepada mereka, tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana, sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa. Tunggu di Yerusalem. 500 dia nyusut sampai 120. Apa poinnya di situ? Ada ketaatan dan kesetiaan. Nah, tidak ada salahnya bagi kita kemudian melakukan itu, merawat tradisi iman itu, dan kita menikmati. Ya, sejak GPD Brisbane muncul setiap tahun kita tetap mengadakan. Di Indonesia juga gereja Pantekosta, semua gereja Pantekosta melakukan doa 10 malam. Ya, itu bukan tradisi denominasi, bukan. Itu keteladanan, itu perintah, itu ketaatan berdasarkan firman Tuhan. Ya, oke. Nanti kita masuk lebih dalam tentang itu. Jadi kira-kira itu gambaran umum tentang hari raya Pantekosta yang dirayakan juga berdasarkan perintah firman Tuhan. Orang Israel merayakannya dan menyebutnya sebagai Shavuot. Pada Shavuot itu nanti kita lihat dalam pembacaan kita nanti, itu dirayakan sebagai hari raya panen atau panen raya. Nanti pelan-pelan kita lihat. Tapi mari saudara, hari ini kita akan melihat Pentecost Sunday, dan ada subtitle di situ. Tolong ditayangkan. Ya, aroma keharuman. Ya, aroma keharuman. Puji Tuhan. Mari kita awali dengan pembacaan Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. Alkitab berkata begini, sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi Allah kami adalah bau harum. Oke, kita tinggalkan dulu ayat itu. Mari kita mulai baca Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama dan beberapa ayat setelahnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada hari Pentakosta, pada hari raya Pentakosta, perayaan Shavuot, hari yang ke-50 sejak Yesus dibangkitkan. Ya, sejak Yesus dibangkitkan, murid-murid Tuhan yang akhirnya tinggal 120 orang ketika mereka sedang berdoa di kamar loteng. Tiba-tiba Alkitab berkata, tiba-tiba turun dari langit bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ada pengalaman spiritual di situ. Ada manifestasi Roh Kudus di situ. Ayat 4 katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Garis bawahi kalimat yang terakhir, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apakah manifestasi Roh Kudus, ya, seperti berkata-kata dalam bahasa lain, apakah itu sebuah bahasa atau perkataan yang kita sekedar ucapkan saja? No. Ya, dalam pengalaman originalnya Alkitab berkata seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi harus mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, di mana kuasa itu yang diawali dengan turun kuasa dari tempat maha tinggi. Ada kuasa seperti lidah-lidah api turun kepada murid-murid, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka dikuasai seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus. Nah, pada waktu itu saudara, ada banyak bangsa. Ada banyak bangsa orang Yahudi yang datang merayakan setiap tahun. Orang-orang Yahudi dari pelosok manapun datang berkumpul di Yerusalem untuk apa? Untuk perayaan Shavuot. Datang perayaan Shavuot. Yang datang ke situ itu menjadi tahun-tahun perayaan Shavuot di mana orang Yahudi datang. Bersamaan dengan itu datang juga bangsa-bangsa lain, karena itu momentum dan kesempatan di mana ada keramaian, di mana banyak orang, itu juga ada opportunity bisnis di situ. Jadi ada juga orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi yang datang di situ. Ya. Nah, lalu Alkitab berkata begini, orang-orang itu baik orang Yahudi yang dari bangsa lain yang datang atau memang bangsa-bangsa lain yang hadir pada waktu itu, mereka dengar. Apa yang mereka dengar? Mereka dengar murid-murid yang baru saja dipenuhkan dengan Roh Kudus berkata-kata di dalam bahasa mereka. Baca terus. Berkata-kata dengan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang hadir pada waktu itu. Tapi Alkitab catat begini. Mereka kagum melihat karena apa yang mereka katakan, ucapkan adalah mereka mengucapkan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Jadi yang harus diingat, pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu bukan akhir atau bukan tujuan akhir. Tapi manifestasi dari pengalaman Roh Kudus haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Manifestasi pengalaman kepenuhan Roh Kudus dan manifestasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus harus untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Itu bukan tujuan akhir. Saudara, kalau orang Kristen kemudian tujuannya menjadi orang Kristen supaya dia bisa ada pengalaman manifestasi. Manifestasi pengalaman dengan Roh Kudus itu baru separuh dari perjalanan imanmu. Itu baru separuh dari perjalanan imanmu. Sebab ketika seseorang mengalami manifestasi, itu pengalaman pribadinya. Tetapi di balik pengalaman pribadinya ada tanggung jawab untuknya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu perintah. Itu perintah Tuhan. Jadi tujuan kepenuhan Roh Kudus tidak berhenti menjadi pengalaman pribadi seseorang. Tuhan memberikan itu supaya orang itu bisa menjadi cerita, bisa menceritakan, bisa menjadi cerita tentang perbuatan besar dari Allah. Itu yang harus kita pahami dengan baik, ya, harus kita pahami dengan baik. Dan dikatakan berkata-kata dalam bahasa lain. Saya belum mau touch tentang bahasa lidah,
Tapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah hal itu. Nah, saya nggak tahu apakah pada waktu itu ketika mereka berdoa, Roh Kudus memberikan mereka kepada 120 orang ini bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Tiba-tiba yang satu bisa bahasa Arab, yang satu bisa bahasa Ethiopia, dan lain-lain. Atau Roh Kudus memberikan perkataan manifestasi satu bahasa, tapi diterima, didengar dari bangsa-bangsa yang lain dengan pengertian yang berbeda berdasarkan asal-usulnya. Kita nggak tahu itu. Tapi yang pesan pentingnya, itu dipahami, dimengerti. Jadi itu sebuah pengalaman yang real yang terjadi pada perayaan Pentakosta, perayaan Shavuot di Kisah Rasul pasal 2 di Yerusalem. Itu terjadi. Itu terjadi. Oke. Di Keluaran pasal 19 ayat 16, sudah bisa baca sendiri. Ada pengalaman dengan fenomena yang sama. Makanya saya katakan tadi, 50 Pentakosta hari yang ke-50 dari keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, itu pengalaman 50 hari di mana murid-murid Tuhan, di mana orang Israel menerima firman. Dan fenomenanya sama. Di Gunung Sinai fenomenanya sama. Di mana dikatakan di situ ada guru dan kilat awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang keras. Sama di Kisah Rasul pasal 2 begitu. Gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Bangsa itu keluar perkemahan menjumpai Allah dan berdiri mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi dengan seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Fenomena yang sama. Ya, dan itulah yang dirayakan. Itulah yang dirayakan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari raya Pentakosta, Shavuot, itu ada perintah dari Tuhan untuk terus dilakukan dari generasi ke generasi. Ini menjadi pesan yang penting dari Tuhan untuk bangsa Israel. Bahkan saudara, sampai hari ini ada kelompok tertentu di Israel yang tetap kalau pas pada hari raya Pentakosta, mereka akan mengadakan doa semalam-malaman, berdoa. Karena mereka percaya pada perayaan Shavuot, pada perayaan Pentakosta, ada pengilhaman, pewahyuan, inspirasi baru yang Tuhan berikan. Seperti Tuhan memberikan firman kepada bangsa Israel. Pada waktu mereka baru keluar dari Mesir. Jadi itu tetap dirayakan, ya, itu tetap dirayakan. Bahkan ada kelompok-kelompok ekstrim yang saya katakan tadi. Nah, Shavuot itu perayaan hari raya Pentakosta akhirnya dirayakan oleh bangsa Israel sebagai peringatan tentang hari raya panen raya, ya. Itu ada panen raya, di mana diyakini ketika pengalaman di Gunung Sinai itu, maka tiba-tiba tanaman atau pertanian yang ada di sekitar Gunung Sinai itu menjadi sangat subur. Menjadi sangat subur. Sehingga dirayakan dengan orang Israel akan membawa gandum, berkas gandum dibawa kepada imam. Mereka persembahkan korban sulung, buah sulung, imam akan angkat itu di hadapan Tuhan. Itu persembahan sulung pada perayaan Pentakosta. Nah, mari kita baca terus. Lebih jelasnya di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23, sudah kita perhatikan baik-baik, ada hal penting di sini. Ayat 15, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. 7 kali 7, 7 minggu. Ya 49 pada hari yang ke-50 setelah. Dari tempat kediaman kamu harus membawa 2 buah roti ujukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik.
dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dan korban curahannya. Perhatikan kalimat berikut. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Perintah Tuhan bagi orang Israel untuk merayakan Syavuot, mereka harus membawa korban persembahan baru. Bawa korban persembahan baru, korban sajian, korban yang kudus. Dan yang paling menarik di ayat yang ke-18 dikatakan, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada perayaan Pentekoste, pada perayaan Syavuot, di samping ada persembahan korban baru, korban yang kudus, ada mezbah. Ada mezbah di mana ada persembahan yang diletakkan di mezbah korban itu, dan korban api-apian itu Alkitab katakan harus bau harum di hadapan Tuhan. Harus bau harum di hadapan Tuhan. Sudah bisa ikuti terus pembacaan ini. Ini menjadi penting untuk mengingatkan kita gereja Tuhan bahwa spirit Pentekoste, spirit perayaan Pentakosta kita dari tahun ke tahun, ada momentum-momentum baru yang Tuhan bangunkan kembali di dalam roh kita. Supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin dalam memaknakan, mengalami apa yang Tuhan sediakan buat kita. Pada perayaan Pentakosta yang pertama kali di mana firman itu diberikan kepada bangsa Israel. Di Kisah Rasul pasal 2 di mana gereja dilahirkan. Kisah Rasul pasal 2 menjadi awal dari kelahiran gereja mula-mula. Awal kelahiran gereja mula-mula. Dan pada awal Kisah Rasul pasal 2 ada pengalaman manifestasi, ada pengalaman pencurahan Roh Kudus. Di mana kita mengalami, kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Kenapa saya katakan tadi, seseorang yang mengalami atau menikmati manifestasi Roh Kudus, itu bukan tujuan akhir. Itu baru separuh dari perjalanan imanmu. Kenapa? Kenapa demikian? Karena tujuannya bukan cuma orang Israel terima firman, berhenti, enggak. Firman itu yang mereka terima akan menjadi hukum buat mereka selama mereka hidup. Itu. Nah, Roh Kudus yang diterima oleh murid-murid Tuhan, Roh Kudus yang diterima oleh murid-murid Tuhan, itu juga yang akan mengawali sebuah perjalanan gereja Tuhan untuk mereka terus dihidupkan pada pengertian tentang firman Tuhan. Untuk apa? Untuk atau tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ada satu pesan penting dalam perayaan Pentakosta. Apa itu? Korban sajian, korban api-apian yang baunya berkenan kepada Tuhan. Ada aroma keharuman yang naik di hadapan Tuhan. Itu pesan Tuhan atau pesan penting buat kita. Nah, pertanyaan penting. Setelah kita berdoa 10, ini hari yang ke-10, setelah kita berdoa setiap malam, ya. Berdoa setiap malam, kita mengalami kepenuhan, kita mengimani, kita meyakini Tuhan sudah menambahkan, ada muatan baru yang Tuhan tambahkan. Ada muatan baru Tuhan tambahkan di dalam roh, di dalam hidup kita. Setiap orang berbeda punya pengalamannya. Ya.
And what next setelah doa? Apa setelah itu? Apakah kita cukup puji Tuhan, saya akhirnya bisa menyelesaikan 10 hari doa tanpa bolong. Puji Tuhan. Apa itu? No. Itu baru separuh dari perjalanan. Ingat, Alkitab katakan, harus perayaan Pentakosta harus menjadi korban api-apian. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Sebuah korban api-apian yang beraroma keharuman di hadapan Tuhan. Beraroma keharuman di hadapan Tuhan. Makanya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi penting buat kita. Jangan berhenti dan puas kepada satu pengalaman manifestasi. Seolah-olah kalau saya sudah bisa bahasa roh, udah sorga, udah selesai. Kalau saya sudah punya karunia bahasa roh, sudah. Iya, Alkitab mencatat bahwa berbahasa lidah itu penting untuk apa? Memberikan kita kekuatan. Memberikan kita kekuatan. Kita percaya itu. Tapi itu bukan ujungnya. Itu baru sebagian dari kekayaan Allah yang besar. Kalau Anda mengalami, Anda menerima karunia, silakan. Perhatikan. Mengalami kepenuhan Roh Kudus itu baik. Tapi harus diikuti dengan buah roh. Amin. Orang kalau dia penuh dengan roh, dia harus diikuti dengan ada buah roh. Kalau cuma mengandalkan kepenuhan, kemudian tidak nampak buah rohnya, saya nggak percaya Anda penuh Roh Kudus. Maaf. Orang yang penuh Roh Kudus, buahnya, matang buahnya, manis harum. Makanya Alkitab katakan begini, 1 Korintus 13 ayat 1 katakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, plus bahasa malaikat. Saudara mau sombong apa kalau sudah bisa bahasa roh? Itu udah hebat. Alkitab bilang begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, plus bahasa malaikat, tapi tidak punya kasih, percuma. Disitulah pentingnya. Jadi pengalaman manifestasi harus diikuti dengan kematangan, dengan buah. Ya, dengan buah. Ini menjadi penting buat kehidupan kita. Murid-murid Tuhan, ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka nggak tinggal di Yerusalem saja. Dan dari awal Yesus sudah katakan, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yehuda, dan sampai dunia. Itu pesannya. Tuhan gak cuma bilang, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu keren. Tuhan gak bilang begitu. Kalau kamu penuh Roh Kudus turun atas kamu akan menerima kuasa, berhenti di Yerusalem. Enggak. Waktu Yesus naik ke sorga, dia bilang tunggu. Tinggal di Yerusalem sampai engkau penuh Roh Kudus. Tapi setelah engkau penuh Roh Kudus, engkau harus pergi ke Samaria sampai ke ujung bumi. Murid-murid Tuhan seperti itu, ketika mereka penuh Roh Kudus, tandanya mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain tentang perbuatan Tuhan. Itu menjadi awal pengalaman spiritual buat mereka. Setelah itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Tadi malam kita dengar itu di kebaktian doa. Mereka pribadi-pribadi yang diubahkan, mengalami transformasi spiritual yang luar biasa, saudara. Sehingga mereka menjadi saksi yang tadinya penakut jadi berani. Kenapa? Karena ada pengalaman transformasi. Makanya yang paling penting adalah kehidupan yang dipenuhkan itu bukan soal keren-kerenan, bukan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita percaya itu. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah gelas.
dituang air, dibasahi sampai dia meluber keluar. Kemudian ada manifestasi sampai meluber keluar. Saya katakan, apakah Roh Kudus hanya ada bekerja pada 10 hari doang? Enggak. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan itu pekerjaan Roh Kudus. Seseorang menjadi percaya Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh, Alkitab kitab Roma katakan enggak ada satu manusia bisa berkata Aba ya Bapa kalau bukan karena Roh Kudus. Roh Kudus yang tuntun kita untuk percaya, puji Tuhan. Tapi belum penuh. Belum penuh. Masih harus dipenuhi. Harus terus ditransformasi oleh Roh Kudus. Makanya hidup ini Alkitab katakan, Roma 12 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hidup ini harus menjadi korban api-apian yang ada aroma keharuman di hadapan Tuhan. Sebab itulah ibadahmu yang sejati, kata firman. Dan itulah spirit Pentecost buat kita. Itu spirit Pentecost. Ya. Ada kesukaan baru, the joy of the Lord. Ada kesukaan baru, kesukaan karena Tuhan, kesukaan untuk Tuhan, kesukaan untuk orang-orang lain. Karena prinsip kebenaran firman Tuhan, Anda dipanggil untuk melayani. Itu prinsip kebenaran firman Tuhan. Anda dipanggil bukan untuk diri sendiri, dipanggil untuk melayani. Makanya tema besar di sekolah Alkitab di mana saya sekolah di Batu, Malang, tulisannya gede banget. Kalau Anda masuk ke sekolah itu, Anda akan membaca tuh. Anda dipanggil untuk melayani. Jadi begitu Anda masuk, Anda baca, Anda dipanggil untuk melayani. Selamat datang di sekolah Alkitab. Jadi banyak kali orang yang pernah menginjakan kaki di sekolah Alkitab, dia pasti wani datang di sekolah Alkitab. Untuk sekolah. Di sini ada yang pernah ke Beji ya? Ada ya? Oh ya, siapa tahu ya. Oke. Penting sekali, harus berdampak. Itu pesan pentingnya adalah harus berdampak. Karena Alkitab katakan, sekalipun engkau bisa berkata-kata dalam banyak bahasa dan plus bahasa malaikat tuh. Tapi kalau nggak ada buahnya, ini kita sedang bicara tentang keharuman ya. Keharuman, karakter, buah. Paling tidak gini. Kalau ada teman-teman lagi ngobrol yang aneh-aneh, tiba-tiba Anda datang, mereka semua diam. Kenapa? Karena mereka nggak enak. Sungkan ngomong perkataan-perkataan yang tidak biasa. Itu bukan cuma soal respect, bukan cuma soal kekaguman, bukan. Itu otoritas. Bahasa sosialnya respect. Tapi bahasa spiritualnya itu otoritas. Tanpa orang sadari, melihat ada orang, karena siapa contohnya? Saya bisa ambil contoh siapa? Adi ya. Adi pelayanan, setia ke gereja. Teman-temannya begitu lihat dia, jangan ngomong macam-macam ya. Adi itu orangnya rohani. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, dia itu kalau dia mau jadi pendeta bisa nanti. Papa mamanya yang marah dulu. Ya. Contoh aja. Ada otoritas yang menyertai sangke, orang lihat aja berbeda tuh. Atau tanpa sadar ada orang kalau dia punya masalah datang kepada Anda dan ngomong, saya kok gimana ya? Kenapa? Sekali lagi, itu bukan sekedar dalam bahasa sosialnya komunikasi membutuhkan, bukan, tapi otoritas, ada otoritas yang Tuhan hidupmu. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup Anda. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya saudara, 2 Korintus 2 di pembacaan awal kita dikatakan begini. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah orang lain. Itu bunyi Alkitab. Jadi spirit dalam perayaan Pentecost buat kita adalah aroma keharuman dari Kristus. Dalam kepenuhan, di dalam manifestasi Roh Kudus, di dalam kepenuhan Roh Kudus yang kita terima, bau harum dari Kristus
yang juga kemudian menyebar, semerbak kepada orang lain. Itu keharuman. Orang lain harus bisa melihat, ingat kalau Anda beli parfum, Anda beli parfum itu karena botolnya atau apa? Anda beli parfum karena botolnya keren, beli. Enggak kan? Kalau Anda beli parfum, pasti mana testernya? Baunya bukan? Nah, kita orang percaya keharumannya itu penting. Makanya jangan mengejar tentang botolnya yang keren. Tapi buahnya, keharuman yang penting. Kita semua pernah melakukan kesalahan sama. Mohon maaf kalau ada yang enggak. Lewat di toko, Mayer, David Jones, di parfum, pura-pura lihat mau beli apa enggak. Yang ketawa ngalamin itu. Jadi yang paling penting itu dalam kehidupan orang percaya adalah keharuman, ada buah yang harum yang dapat dinikmati. Kenapa Alkitab katakan? Karena jelas bagi Allah kita ini adalah bau harum dari Kristus untuk orang lain. Makanya hati-hati dalam persahabatan. Jangan cuma kelihatan kudus dan terasa kudus kalau ke gereja. Di luar sana Anda nggak kelihatan orang Kristen. Ini pesan penting. Jangan cuman di gereja kelihatannya keren ya. Tapi di luar nggak jadi berkat. Padahal panggilan utamanya adalah itu, keharuman, semerbak kepada orang lain. Itu korban api-apian yang bau harum, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara tahu ya, yang lilin yang yang wangi itu, apa namanya? Scented candle ya. Ya, Ibu Gembala suka tuh. Ya, di rumah itu Ibu Gembala suka beli candle yang ada aromanya wangi. Keren-keren bisa pilih ya. Ya. Suka, kenapa? Karena dapur di pastori agak lebih sibuk dibandingkan dapur-dapur yang lain. Karena selera kulinerinya ya agak berbeda dengan selera kebarat-baratan ya, dengan macam-macam ingredientsnya, sampai baunya kadang-kadang kalau sudah Ibu Gembala masak yang weekend-weekend beginian ya biasanya, udah sampai rasa-rasa nempel di tembok tuh baunya. Apa Ibu Gembala buat? Nyalakan scented candle. Lilin yang bau wangi. Lilin yang bau wangi. Tadinya baunya udah pedesnya bau kan. Waduh, buka jendela masih bau. Pasang lilin wangi. Hilang tuh. Hilang. Biarlah kita menjadi seperti itu. Alkitab katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Kita seperti api yang tidak sekedar menyala. Itu yang saya sebut tadi. Jangan berhenti kepada kepuasan nyalanya. Tapi harus seperti lilin yang apinya memberi keharuman. Harus seperti ini, orang Kristen yang penuh Roh Kudus, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, harus ada keharuman. Orang lain bisa rasa tenang, bisa enak, karena ada keharuman itu. Pastikan saudara, ya. Dan seperti ilustrasi saya katakan tadi, bau harum itu menghalau, mengusir bau yang tidak enak. Bau harum itu menghalau setiap bau busuk, setiap bau racun. Bau harum itu menghalau setiap bau kebencian, bau kemarahan. Karena ada bau. Jadi ketika seseorang dipimpin, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia harus ada aroma keharuman yang dia terima dari Tuhan. Penting sekali. Alkitab mencatat Roh Kudus itu dilambangkan seperti api. Tapi Alkitab juga mencatat ada api palsu. Api palsu ada, Alkitab mencatat itu. Api yang palsu adalah api yang tidak punya keharuman. Tidak punya keharuman.
Nah, orang percaya, orang Kristen, kita berdoa, kita minta Tuhan perlengkapi. Saya rindu Tuhan punya pengalaman manifestasi Roh Kudus. Saya rindu Tuhan memiliki pengalaman berbahasa atau marifat dan seterusnya. Saya rindu, minta itu sama Tuhan, minta, boleh, kita percaya itu, sudah. Tapi jangan berhenti di situ. Pastikan Anda memiliki buah roh. Pastikan buah itu sebagai keharuman yang menjadi berkat buat banyak orang. Sebab orang Kristen yang tanpa kasih percuma. Waktu Yesus ditanya apa yang paling penting dalam hukum Taurat, Yesus cuma bilang, yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua, yang sama dengan yang pertama, kasihi sesamamu manusia. Sebab kalau engkau nggak dapat mengasihi orang yang bisa engkau lihat secara fisik, bagaimana engkau dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan secara fisik? Itu dia, kasih, hidup, berbuah. Makanya dalam komunitas kita harus ada warna, harus ada atmosfer keharuman. Kita kadang-kadang kita ada banyak keadaan di luar kontrol kita nggak tahu mau ngapa-ngapain. Kita nggak tahu. Kadang-kadang di rumah ada situasi di mana atmosfernya berbau nggak enak. Atmosfer kudus akan ada keharuman. Dan keharuman itu akan mengubah atmosfer hidupmu. Mengubah atmosfer dalam lingkunganmu. Mengubah atmosfer atau bau-bau yang tidak berkenan. Kenapa? Karena ada keharuman Kristus di situ. Ada keharuman Kristus. Pastikan kita menjadi orang percaya yang punya keharuman Kristus. Sudah ingat kisah tentang Maria, Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai yang ke-6 sudah bisa baca. Maria, Alkitab mencatat, mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya, yang equal dengan gaji setahun dia beli itu minyak narwastu. Nah, minyak yang mahal itu kemudian dipakai untuk apa? Dia tuang kepada Yesus. Lalu Alkitab katakan ruangan itu dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ada wewangian, ada persembahan, ada korban yang berkenan kepada Allah. Enggak sembarang itu korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian Yudas bilang begini, apa-apaan ini? Bukankah ini pemborosan? Itu udah bisa dikasih, itu minyak bisa dijual dan bisa kasih ke orang miskin. Lalu Yesus bilang begini, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk aku. Apakah Yesus nggak tahu bahwa itu minyak mahal? Apakah Yesus nggak tahu? Kenapa Yesus biarkan Maria menuang minyak yang mahal itu? Kenapa Yesus biarkan? Di sisi yang lain kita mungkin berkata, benar juga Yudas. Tapi ingat saya berkatakan pada saudara, kalau Anda melakukan itu untuk Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan, itu bukan pemborosan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah Anda tidak akan pernah dapat membeli dari kekuatan, kemampuan yang Anda miliki untuk dapat membeli kasih karunia Tuhan. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Hidup ini karena Tuhan. Maria mengalami, dia nikmati karena Tuhan, maka dia rela dengan mempersembahkan. Dan ingat sekali lagi, Tuhan tahu, itu hasil kerja setahun, Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan bilang, biarkan dia melakukan itu untuk aku. Sekali lagi, kalau untuk Tuhan itu bukan sebuah pemborosan, bukan. Kenapa? Apa Tuhan biarkan? Tuhan tidak mau berhutang. Segala sesuatu yang kita lakukan atas nama dan untuk Tuhan, Alkitab cuma bilang begini, prinsipnya jelas. Kalau dia menabur, dia menuai. Itu prinsip. 5 roti, 2 ikan, jadinya 5.000. Itu prinsip.
Jadi di dalam Tuhan kita harus membangun sikap mental spiritual kita di mana kita berani berkorban untuk sesuatu yang bisa mengharumkan, bisa memuliakan Tuhan. Ada aroma keharuman, orang lain diberkati. Pelayanan misi kita bukan soal keren-kerenan, bukan. Tapi itu pesona keharuman berkat Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja ini. Itu pesona keharuman. Tuhan sudah berkati Anda semua. Ya, saudara terima atau tidak, Anda ada di stage profesionalmu, Anda ada di stage finansialmu hari ini. Itu ada peran Tuhan dalam pertumbuhan rohanimu di gereja ini. Selama Anda bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan itu untuk Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan. Korban, yang namanya korban itu sakit, saudara. Tapi yang saya mau tekankan kepada saudara, korban apian yang bau harum di hadapan Tuhan, saya tidak sedang bicara tentang banyak. Saya tidak sedang bicara tentang banyak. Tapi tentang hatimu. Hati yang rela untuk menjadi berkat buat orang lain. Bukan tentang banyak, banyak itu relatif. Tapi tentang kerelaan saudara untuk menebar pesona keharuman buat orang lain. Dan Tuhan dimuliakan. Tuhan disenangkan. Tuhan diagungkan. Bulan depan kita akan merayakan 20 tahun GPD Brisbane. Mulai dari kesederhanaan. Sampai kita bisa merayakan tahun ini. Kita buat terbaik. Sekali lagi doakan. Saya berdoa supaya ini bukan soal keren-kerenan. Ya, itu tantangan terbesar kita. Supaya bukan tentang supaya pendetanya dipuji, gerejanya dipuji. Bukan. Saya mau supaya ini, makanya temanya jelas untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Saudara, Tuhan tahu kehidupan kita. Dan pesan penting buat kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan. Mari. Spirit Pentakosta dalam perayaan Hari Raya Pentakosta pada tahun 2024 adalah aroma keharuman. Aroma keharuman bukan sekedar kita yang menebar pesona keharuman itu. Tetapi keharuman yang naik di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan keharuman itu semerbak di orang lain di sekitar kita. Mereka bisa lihat karakter rohani kita. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi baru. Dan ingat, di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus, ketika ada keharuman dari kuasa Allah, maka Yesus katakan itu makna dari menjadi saksi. Keharuman itu akan mengubah bau atmosfer yang kita tidak suka. Akan diubah oleh itu. Jadilah manusia-manusia rohani yang apinya, yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Tapi di dalam nyala itu ada bau keharuman di hadapan Tuhan. Itu yang harus menjadi pesan penting. Ayat terakhir buat kita di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28, sudah bisa baca sendiri. Di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tuhan akan mencurahkan di era, di zaman kita hari ini. Tuhan sedang melepaskan, mencurahkan pengalaman Roh Kudus. Sampai kita mengalami lebih banyak dan lebih dalam. Seperti orang yang sedang berenang di kolam kepenuhan Roh Kudus dengan keharuman Kristus. Itu sekarang. Roh Kudus sedang dicurahkan di akhir zaman. Roh Kudus dicurahkan berkali-kali lipat. Sampai kita seperti berenang di dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Dan diharapkan karena itu ada bau harum. Ada bau harum. Gereja ini harus menebar pesona keharuman Kristus bagi orang lain. Bagi keluarga kita. Bagi teman-teman kita. Di rumah, di kampus, di pekerjaan, di dalam pergaulan. Pastikan Roh Kudus
ada di hidup kita, karyanya nyata dalam kehidupan kita. Kita bangkit bersama. Puji Tuhan.